Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel JL Creator. Nah, di video kali ini aku mau sedikit ngebahas tentang hal yang lagi viral. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, jangan lupa untuk klik like, komen, dan juga share agar video ini bisa bermanfaat. Nah, jadi di video kali ini aku pengen ngasih sedikit pendapat aku, kenapa sih akhirnya mereka itu sampai nekat buat kabur padahal baru beberapa hari kerja di Jepang. Padahal kan yang kita tahu itu buat bisa nyampe kerja di Jepang itu butuh butuh waktu yang cukup lama, terus juga butuh biaya yang nggak sedikit. Tapi kenapa mereka akhirnya nekat buat ngelakuin itu semua gitu ya? Mungkin kalau menurut aku sih, jadi kayak mungkin ada hal-hal yang mereka nggak bisa kasih tahu ke orang-orang kenapa akhirnya mereka itu mutusin buat kabur. Tapi yang pasti ini udah dipikirin matang-matang sama mereka gitu. Mereka udah siap buat menanggung resikonya. Kayak misalkan otomatis kan kalau misalkan ada yang kabur, pihak dari perusahaan ngasih tahu kan ke LPK yang ngeberangkatin mereka. Terus otomatis juga kemungkinan dari pihak LPK ngelaporin kejadian itu entah ke kepolisian Jepang atau ke siapa gitu, pokoknya yang berkaitan sama ketenaga kerjaan gitulah. Mungkin udah udah dilaporin, akhirnya mereka jadi buronan. Dan menurut aku kalau misalkan nggak dipikirin matang-matang, nggak akan berani buat ngelakuin hal-hal yang ngerugiin dia sendiri. Yang pasti yang pertama sih menurut aku bakal ngerugiin mereka, karena kalau misalkan udah dilaporin ke pihak yang berwajib itu tuh mereka kemungkinan nggak akan bebas berkeliaran gitu kan, karena udah termasuk DPO gitu. Nah, apalagi berita yang aku dengar ini, mereka itu udah jadi buronan gitu, otomatis bakal lebih susah buat kayak bersosialisasi di tempat mereka gitu. Tapi di sini juga aku nggak bisa nyalahin orang-orang yang kabur itu ya, karena mungkin ada hal-hal yang emang bikin mereka tuh harus ngelakuin itu gitu. Entah mungkin dari sistem sebelum mereka masuk ke sini, atau emang karena kerjaannya nggak sesuai apa yang dia pengen gitu. Tapi pokoknya banyak hal atau banyak kemungkinan yang akhirnya mereka tuh mutusin buat senekat itu. Tapi gimanapun keadaannya, semoga semuanya cepat selesai, terus juga nggak ada yang dirugiin, sama-sama tahu apa yang harus dilakuin gitu. Jadi mungkin ini aja sih tanggapan aku dengan berita yang lagi viral. Semoga bisa ngebuka wawasan kita juga. Sebaiknya kalau misalkan emang iya mau ada niatan lain, sebaiknya sih kayak lebih ke konsultasiin dulu aja gitu. Tapi mungkin aja mereka udah konsultasi ke pihak yang ngeberangkatin mereka tapi nggak ada tanggapan, jadi akhirnya ya udah gitu, akhirnya ngelakuin hal senekat itu. Tapi semoga aja mereka baik-baik aja, terus juga semoga cepat selesai masalahnya. Dan mungkin ini aja sih tanggapan aku dari kasus yang lagi viral ini. Intinya semoga ada jalan yang terbaiknya. Nah, ini aja sih video yang bisa aku buat hari ini. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Terima kasih.